warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, terkhusus segenap pejabat utama Polresta Balikpapan yang kami hormati, segenap tamu undangan Masjid Baitul Aman yang kami hormati, para alim ulama, tokoh masyarakat yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salah satu kenikmatan menjadi orang yang beriman, orang yang beriman ini adalah karakter-karakter yang kuat dan tangguh. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban min amril mu'min. Wow, betapa kerennya orang yang beriman itu. Kenapa ya Rasulullah? In asabahumul khair, jika mereka mendapatkan kebaikan, syakara, bukan sombong, dia malah bersyukur, fayakunu khairan lahu, maka kebaikan itu menjadi baik baginya. Jadi artinya dengan syukur dia masuk surga. Wa in asabahumus sar, jika mereka mendapatkan keburukan, sabaro, mereka bersabar, fayakunu khairan lah, maka kesabaran itu pun menjadi baik baginya. Artinya dengan sabar itu pula dia akan masuk ke dalam surga. Jadi itulah orang yang beriman, sahabatku. Orang yang beriman maju mundur surga, kanan kiri surga, asalkan benar-benar menjalankan syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Jadi menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 35, walanabluwakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un, yang artinya adalah dan kami Allah berjanji akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnatan wa ilaina turja'un, sebagai fitnah bagi kalian dan sungguh hanya kepada kamilah engkau akan kembali. Jadi memang tujuan hidup manusia ini untuk diuji, Pak. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dan dialah Allah yang menciptakan hidup mati, hidup mati. Kenapa ya Rabb kau ciptakan kami hidup mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji di antara kalian mana yang terbaik. Jadi terkadang Allah memberikan ujian itu, subhanallah Pak, sebagai karakter Allah dalam rangka menunjukkan cintanya kepada kita. Loh iya, makanya guru saya pernah berkata, nak kalau kamu dapat ujian, nak kalau kamu dapat musibah, maka ketahuilah itu adalah surat cinta yang diberikan Allah kepadamu. Allah kangen sama kamu, dan manusia sesuai dengan karakternya akan selalu ingat kepada Tuhannya di saat ia sangat membutuhkannya. Jadi kalau udah begini kumpul bareng, zikir bareng, ini sebenarnya surat undangan dari Allah yang diberikan kepada kita agar kita merapat kepadanya. Sebaliknya terkadang Allah membenci kita dengan cara kita diberi kenikmatan makin jauh dari Allah, punya harta berlimpah ruah. Makanya tadi kata para ulama, ujian itu terbagi menjadi dua, sesuai tadi firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, bisyarri wal khairi. Yang pertama al-ibtila bisyarr, yang kedua al-ibtila bil khair, ujian dengan kebaikan dan ujian dengan keburukan. Jadi kadang-kadang kebaikan itu bagian dari ujian, Pak. Contoh Qarun, kita bisa lihat Qarun, hamba yang taat beragama, hamba yang soleh, menjadi umat Nabi Musa yang taat beragama. Dia minta kepada Nabi Musa untuk diberkati, dibelikan kambing, diternak jadi banyak, akhirnya beli seekor sapi. Sapi diternak jadi banyak, akhirnya dibelikan seekor unta. Unta diternak jadi banyak,
dibelikan emas, dikembangbiakan, akhirnya Qarun menjadi orang kaya. Nabi Musa bilang, Qarun, jangan sombong, kekayaan ini datangnya dari Allah. Apa jawab Qarun? Qarun bilang, innama utitu min ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan ini datangnya dari diriku sendiri kok, Nabi Musa. Ini nggak ada urusan dengan Allah. Allah tenggelamkan Qarun bersama dengan hartanya, sama emasnya. Makanya sekarang tiap nemu harta emas di tanah pasti nyebutnya harta karun. Itu awalnya Qarun. Orang Jawa nggak bisa ngomong ko, ngomongnya hartane sopo, hartane karun. Sekarang malah berubah jadi kirun, begitu loh Pak. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Masya Allah ya, kita bisa belajar dari sini. Qarun hamba yang lemah, kemudian dia taat kepada Allah, diberi kekayaan, justru menjadi ujian baginya. Ini yang pertama, ibtila bil khair. Yang kedua namanya ibtila bisyarr, ujian dengan keburukan. Nah, keburukan ini para ulama bagi lagi menjadi dua. Yang pertama namanya musibah, yang kedua namanya azab. Apa bedanya azab dengan musibah Pak Ustadz? Beda. Ada orang, Masya Allah bapak-bapak yang berbahagia, dapat musibah dengan azab. Bedanya di mana? Tergantung siapa yang mendapatkan ujian. Kalau ada orang baik-baik, ada orang beriman, tapi kemudian mendapatkan sesuatu yang dia tidak suka, itu namanya musibah. Karakternya habis dapat musibah makin cinta sama Allah. Tapi ada orang jahat, ada orang dolim, kemudian diberi Allah sesuatu yang dia tidak suka, itu namanya azab. Karakternya habis dapat azab makin sombong kepada Allah. Orang jahat diberi azab wajar Pak Ustadz. Kenapa orang baik diberi musibah? Karena azab tujuannya menyadarkan, berbalas dendam kepada mereka yang mendurhakai Allah, sedang musibah tujuannya untuk menggugurkan dosa-dosanya. Wa ma asaba min musibatin, tidaklah satu musibah menimpa kalian hatta bisyaukatin wahidatin, kata Nabi, walaupun hanya dengan satu biji duri menancap di kakimu, illa kafarallahu biha dunubaha, kecuali Allah berjanji akan mengampuni semua jenis dosa-dosanya. Jadi contoh Pak ya, ada orang datang pengajian kakinya bengkak. Saya bilang, kenapa Mas? Kok kakinya banyak merah-merah? Iya Pak Ustadz, tadi jatuh dari motor, dari rumah mau pengajian, kakinya jatuh berdarah, padahal mau pengajian. Itu namanya musibah. Ada orang, Masya Allah Pak, lagi jalan mana ketemu Ustadz, loh Mas, kok nggak pengajian? Kakiku jatuh Pak Ustadz. Tadi mau kemana? Tadi mau ke Manggarsari, azab. Ya, ada orang berzikir, baca Quran, kemudian kepleset bibirnya, kegigit sariawan. Berarti apa itu? Musibah. Tapi ada di pengajian dengerin ceramah, dia ngobrol aja, akhirnya ketarik ototnya, malah kena stroke ringan, azab. Begitu kurang lebihnya. Jadi Bapak Ibu, saya nggak doain loh, ini cerita. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ya sibuk aja bagi-bagi makanan terus ya. Pak, ini berdiri nih capek saya ini. Jadi teman-teman, saya sabar dari tadi saya diem ya. Kurang ajar juga lama-lama. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, kembali ke laptop, itu bedanya azab dengan musibah. Oke, sekarang kita tarik pada masalah kita Pak Ustadz. Musibah corona yang lagi menghantam dunia secara umum, terkhusus negeri tercinta kita Indonesia, terkhusus lagi Kalimantan Timur, yang kalau tidak salah update terbaru tadi malam saya dengarkan sudah ada satu pasien positif di Samarinda. Ya, kalau di Balikpapan mudah-mudahan ya Rob, dengan berkah zikir, berkah pengajian, berkah berbagi makanan, insya Allah Balikpapan Allah bebaskan dari corona ya Allah. Jadi Bapak Ibu, corona ini letaknya di bagian mana Pak Ustadz? Nih dengerin Pak, kalau masalah corona sebagai ujian itu udah pasti. Kalau masalah corona jadi ujian yang baik apa yang buruk, udah pasti yang buruk. Nggak ada corona yang baik, kecuali ada satu corona yang diharapkan, corona korps janda merona. Nah itu beda. Itu bapak-bapak malah seneng itu. Jadi teman-teman yang berbahagia,
Ini kalau kita pelajari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, corona ini bagian daripada ujian. Ujiannya ujian yang buruk. Lah pertanyaannya sekarang, buruknya lari kemana? Apakah buruk lari ke musibah atau buruknya lari ke azab? Ini yang kudu kita pikirkan hari ini. Kalau larinya ke azab, coba kita merenung ya. Dosa apa yang sudah kita perbuat? Dosa apa yang sudah kita perbuat? Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian, kata Allah, kecuali itu karena tangan-tangan kalian sendiri. Allah sudah bilang, jangan makan hewan yang bertaring. Kullu dinabi minas siba fa'aklu haram. Apapun yang bertaring haram dimakan. Ini tikus dimakan, ular dimakan, apalagi Pak yang bertaring, Dracula dimakan. Jadi bapak-bapak gorengan dimakan, makan aja terus ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, Masya Allah ya, udah dikasih Allah nasihat masih ngotot, maksiat dikerjakan. Jadi teman-teman, makanya jujur Pak, saya kagum dengan pengajian hari ini. Sebenarnya ini agak nekat ini ya. Pengajian kita hari ini keren. Saya juga mikir tadi malam, orang-orang gara-gara corona pengajian ini libur semuanya. Saya mikirnya begini, terus yang doa siapa? Tapi warga Polres, terkhusus Masjid Baitul Aman, duduk bareng berdoa. Ya setidaknya dengan kajian ini menjadi salah satu tameng yang melindungi kota kita ini Pak. Jujur pengajian libur semuanya. Sampai kemarin saya tanya dengan Bapak Kepala Dinas Pak Muaimin tuh, Pak ini kan anak-anak murid-murid libur. Iya Pak Ustadz, gurunya kok nggak libur? Satu, berarti gurunya bukan manusia. Dua, mungkin gurunya udah punya vaksin corona. Atau tiga, mungkin corona takut dengan Bapak Ibu guru. Atau yang keempat, Bapak guru mengajar kepada anak-anak corona. Ini satu pertanyaan. Nomor dua, saya juga tanya, mohon maaf kemarin tuh ada salah satu pengajian di salah satu kantor, cuman saya nggak mau sebutin namanya, inisialnya SKK Migas. Jadi ketika Ustadz lagi ceramah Pak, Masya Allah, jam 2 siang ditelepon, Pak Ustadz Agus, iya ini ada jadwal kajian sore ya? Nanti kan kita jadwal nih, kenapa? Pak Ustadz, kita mau off-kan dulu karena kita takut corona. Dari jam 8 sampai jam 4 dia kerja, dari jam 4 sampai jam 5 pengajian, dari jam 8 sampai jam 4 tidak takut corona, jam 4 ke jam 5 ada corona. Ini corona ini kayak rutin pengajian gitu loh Pak, kayak seakan-akan di pengajian saja. Teman-teman yang berbahagia, ikhtiar wajib, nanti saya akan jelaskan caranya. Tapi teman-teman mohon maaf, rasa ketakutan yang berlebihan itu juga sebenarnya justru merugikan diri kita sendiri. Ingat, rasa takut ini yang ngomong orang-orang medis Pak. Rasa takut itu akan mengurangi imunitas kita sendiri. Ingat, jadi makin takut imunnya makin berkurang. Imun makin berkurang, makin membuka celah virus corona itu untuk menjumpai kita, wal iyadzubillah. Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, rasa takut tidak boleh berlebihan. Yang standar saja, waspada boleh, tetapi tidak untuk ditakuti. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini mengenai tentang corona. Terus gimana kita bisa menyikapinya Pak Ustadz? Ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi akidahnya. Yang kedua adalah sisi syariatnya. Yang ketiga dari sisi akhlaknya. Yang pertama dari sisi akidah. Pahami, yakini saudaraku, hamba al-fakir menasihati kepada diri sendiri dan kepada semua jamaah yang ada di sini. Pahamilah bahwa corona hanyalah makhluk dari makhluk Allah. Yakinilah bahwa corona tidak akan pernah mampu memberikan kemudaratan kecuali dengan izin yang menciptakannya. Ini mohon maaf loh Pak, kelihatannya kayak dianggap ya remeh, cuman masalah keyakinan aja Pak Ustadz, nggak bisa.
Keyakinan itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan tubuh kita sendiri. Kemarin saya berangkat umroh, ada seorang nenek-nenek tua. Nenek-nenek yang sangat tua, giginya saja tinggal 2. Hinggap di cendela burung kakak tua. Daripada saya serius, Bapak juga nggak paham-paham amat ya. Ini mukanya kayak ketakutan begitu Pak. Bapak santai Pak, ya nggak apa-apa. Kunyah aja makanannya, nggak masalah ya. Anggap saja saya penari latar gitu, nggak ada masalah. Serius, saya udah biasa didolimi di Polres Balikpapan ini ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, artinya apa Pak Ustadz? Semakin engkau takut, semakin engkau lemah. Tadi saya udah ngomong ada nenek-nenek tua. Si nenek ini berangkat umroh sama saya udah batin, ini nenek pasti bakal ngerepotin. Kenapa Pak Ustadz? Ya iyalah, berangkat saja dari Balikpapan sudah minta kursi roda. Bah, gimana nanti ketika di Makkah? Dalam hati udah batin, Pak mohon maaf Pak ya, sampai di kota Makkah, pas di depan Masjidil Haram, Pak Ustadz izinkan saya nggak pakai kursi roda. Lo nenek kuat insya Allah. Bapak Ibu mohon maaf, 7 putaran tawaf tanpa berhenti. Ketika sa'i bahkan jalannya lebih cepat dari kami. Ini kekuatan psikis yang Bapak nggak bisa logikakan pakai logika apapun. Sudah, supaya gampang saya kasih logika yang simple saja. Mohon maaf Pak ya, Bapak jalan di depan situ kakinya keselau, kakinya terkilir, jalannya tegap apa miring-miring? Miring. Disuruh lari bisa tidak? Nggak bisa. Dikejar anjing bisa lari nggak? Itu sudah paham. Jadi bapak-bapak yang berbahagia mirip anak kecil Pak. Ada anak kecil tuh di khitan memang dari awal sudah minta, dia yang minta. Beda di khitan, saya kan punya klinik syariah Cahaya Sifa itu. Di situ kalau mau khitanan saya lihat anak yang memang tampangnya berani. Waktu di khitan ndak ada jerit, main HP dia Pak. Tapi anak yang memang tampangnya dari awal sudah takut. Mohon maaf, ditutupin bagian perutnya, jangan lihat ke bawah ya. Kita belum megang, dia udah teriak, sakit kundulmu situ loh. Belum diapa-apain kok sakit, ngerti? Karena memang psikisnya udah dipenuhi rasa takut. Jadi Ustadz ngajak teman-teman semua, pahamilah berapa banyak orang yang nggak kesentuh dengan pasien COVID-19, berapa banyak orang yang nggak pernah bersentuhan dengan pasien corona, tetapi Masya Allah hadirin, dia kena penyakit corona. Di Italia Pak ada 2 orang nggak pernah kemana-mana kena corona. Tapi ada di Wuhan, ibu-ibu hamil, ibu-ibunya positif corona, bayinya lahir nggak kena corona. Idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jika dia berkehendak maka jadilah. Ini semua sudah ada takdirnya. Orang kalau udah punya ilmu takdir, hidupnya akan lebih kuat. Kenapa? Karena semua sudah ditetapkan oleh Zat yang Maha Kuasa. Tenang loh ya, ini kita masih bahas akidah. Nanti ada syariat, Bapak jangan salah paham dengan omongan saya. Nanti masuk daerah terdampak, nggak pakai masker, teriak-teriak, aku kalau belum waktu mati, nggak bakal mati. Itu bunuh diri Pak. Nanti ada, itu masalah syariat. Kita masih bahas akidah ini. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau udah punya ilmu takdir, nih keren. Ada perempuan bapaknya ditabrak. Ada perempuan bapaknya ditabrak meninggal dunia. Sesuai hukum yang berlaku tuh anak bisa digugat 5 tahun penjara. Kemudian dia ngobrol sama saya, Pak Ustadz gimana? Udahlah Mbak, maafin aja. Kamu daripada terkungkung dengan kebencianmu, sakit hatimu. Toh dengan dipenjara dia pun tidak akan menghidupkan bapakmu lagi. Lebih baik katakan, kau kubebaskan syaratnya kau tiap bulan baca Quran, hadiahkan pahalanya untuk ayah kami. Jadi subhanallah, ketemu saya, gimana Mbak perasaannya? Makasih Pak Ustadz, hati saya udah lega, saya tidak punya kebencian, nggak sedih lagi. Gimana saya mau sedih Pak Ustadz? Semua kan sudah ditetapkan oleh Allah. 2019 ayah saya pasti akan meninggal. Walaupun nggak ketabrak, bisa kepleset, bisa serangan jantung, bisa pula serangan fajar. Jadi teman-teman yang berbahagia tuh kalau orang udah punya iman. Ada perempuan suaminya kawin lagi, kamu nggak sedih Mbak? Ngapain sedih Pak Ustadz? Dia memang harus pergi dari hidup saya. Itu takdir Allah. Mau menikah dengan siapapun pasti saya akan bercerai. Kenapa? Ya tadi kata Ustadz tadi, semua udah ada di tangan Allah. Oh bagus.
Tapi kamu tidak sedih? Enggak Pak Ustadz. Kok bisa kamu sekuat itu? Pak Ustadz, kalau dia saja terlalu bodoh untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Daripada stres ngeliat bapak ketakutan corona, ya kan? Paham Pak ya? Ala kulli hal, ini dari unsur akidah. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Allah sudah menciptakan takdir seorang makhluk sebelum bumi diciptakan, kurang lebih 50.000 tahun sebelumnya. Itu yang pertama dari sisi akidah. Yang kedua dari sisi akhlak, adab. Kita wajib menjaga diri, kita wajib menjaga jarak dari orang, tapi jangan pula berlebihan. Ini sekarang Ustadz melihat kadang-kadang berlebihan Pak. Duduk-duduk ngopi bareng di situ, ada temannya, cuman gini temannya, langsung Allahu Akbar, corona, lari semuanya terbirit-birit. Rasa takut ini juga nggak bagus, nggak punya etika Pak Ustadz. Salaman boleh, memang kalau agak menjauh bagus silakan, tapi salaman pun saya masih bersalaman. Kenapa Pak Ustadz? Begini, saya kasih tahu teman-teman yang berbahagia, orang bersalaman, naudzubillah ya, naudzubillah, ada yang kena corona kita bersalaman, maka di telapak tangan kita akan ada namanya virus corona. Dan virus corona ini di telapak tangan tidak akan panjang usianya, dia nggak akan panjang umurnya. Nah, ini ketika nempel di telapak tangan, bukan serta-merta kita kena corona, tapi ada tindakan. Satu, mengucek-ucek mata. Dua, menggaruk-garuk hidung. Tiga, memakan sesuatu yang dimasukkan ke dalam mulut sebelum ia cuci tangan. Makanya disiapkan sanitizer. Ya, jadi salaman sama orang satu masjid keluar sudah pakai sanitizer, tapi di luar. Jangan depan orang, Mas gimana kabar? Iya sehat. Tadi aku Mas ya. Kurang ajar. Jadi teman-teman yang berbahagia, akhlak adab kepada manusia tetap terjaga. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan seperti melihat orang yang sudah membawa virus kematian. Makanya begini Pak, saya tidak meremehkan corona, itu penyakit yang berbahaya. Tetapi dibandingkan dengan virus-virus sebelumnya, sebenarnya corona pun tidak lebih daripada virus yang sebelumnya. Ada SARS, ada MERS, flu babi, flu burung, Ebola, Imama, Ipapa, ya. Itu prosentase kematiannya lebih tinggi dari corona. Serius Pak, prosentase kematiannya lebih tinggi dari corona. Ini hari begini, nih orang lupa ini, ada DBD. DBD itu Pak, prosentase kematiannya lebih besar dari corona. Kita fokus sama corona saja, sehingga kadang-kadang adab etika terlupakan. Ini yang kedua, akhlak. Nah yang ketiga atau yang terakhir, syariatnya. Apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz secara syariatnya? Yang pertama, ikhtiar tetap jalan. Artinya memang mengurangi pertemuan-pertemuan ya, mengurangi pertemuan-pertemuan yang tidak penting. Bukan artinya kita nggak boleh bertemu dengan siapapun yang tidak penting. Teman-teman yang berbahagia, adapun yang penting yang masih urgent, fatwa Majelis Ulama Indonesia cabang Balikpapan masih memfatwakan sholat Jumat dan sholat berjamaah normal seperti biasa. Jadi jangan dibuat-buat. Pak Ustadz katanya sudah nggak boleh Jumatan. Itu fatwa yang di sana, daerah-daerah yang terimbas. Nanti fatwa ini bisa berubah. Naudzubillah, naudzubillah, apabila Balikpapan mengalami musibah yang sama seperti yang ada di Jawa Barat sana. Jadi untuk di Balikpapan cenderung masih normal. Maka untuk itu sholat Jumat masih wajib. Jangan berdasarkan fatwa yang sembarangan diambil, dicomot kanan, comot kiri. Nggak ada yang mau Jumatan. Jumatan nggak mau, takut corona. Pengajian nggak mau, takut corona. Tapi di mall masih rame. Terus mbok pikir corona itu senengannya cuma di masjid gitu. Ya Pak. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, ini pertama. Jadi tetap ikhtiar. Yang kedua adalah yang disebut dengan fase karantina. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan, idza sami'tum at-ta'un, jika engkau menyaksikan, mendengarkan ada berita wabah di suatu negara, fala tadzabu ilaiha, maka jangan engkau datang ke negara itu. Dan jika engkau berada di tempat wabah itu berada, jangan engkau keluar dari wilayah itu. Nah, ketepatan kita diberi Allah satu tempat yang masih belum terkena wabah dengan izin dan kebesaran Allah. Maka untuk jalan-jalan keluarnya kita off-kan dulu.
terutama di daerah-daerah yang terdampak, Jawa Barat, Jakarta, Banten, ya, kalau di daerah Pontianak, Manado dan lain sebagainya, termasuk sekarang sudah masuk di Kalimantan Timur, tepatnya ada di daerah Samarinda. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak berwudu. Jadi virus corona tuh nggak langsung orang ngomong, tahu-tahu virusnya masuk ke hidung kita. Bisa terjadi, tapi nggak semuanya, Pak. Kadang dia nempel di tubuh kita, dia nempel di kulit kita, tapi belum masuk ke tubuh kita. Kalau belum masuk, kita wuduin, insya Allah ya tubuh kita menjadi lebih bersih, lebih fresh. Kalau perlu tuh nanti kasih sabun cair. Ada sabun cair? Ada, tapi jangan terlalu encer. Tadi saya lihat encer betul itu, Pak. Diketawain sama coronanya. Kata corona, ini serius gak sih? Ya, memberantas corona pakai sabun, encernya luar biasa. Karena pengurus masjid itu orang jujur, Pak. Ngomongnya sabun cair, cair betulan. Harusnya sabun kental begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian cuci telapak tangan, tadi udah dijelasin, dan itu ajaran Nabi. Mau wudu cuci telapak tangan, mau mandi cuci telapak tangan, habis istinja cuci telapak tangan, mau tidur cuci telapak tangan, bangun tidur cuci telapak tangan. Itu semua ajaran Nabi Muhammad sebelum ada corona. Ya, maka biasakan cuci telapak tangan. Jadi tadi masuk ketepatan, kalau sempat pakai sanitizer, syukur, nggak bisa cuci tangan. Nanti pulang pun dari masjid cuci telapak tangan. Itu ajaran Nabi. Kemudian berikutnya lagi adalah memperkuat imunitas diri. Yang saya dengarkan dari dokter paru, Dr. Subagio RSPB, beliau mengatakan, Pak Ustadz, sebenarnya alhamdulillah orang yang kuat fisiknya itu nggak bisa kena corona walaupun virusnya masuk ke dalam tubuhnya. Jadi imun tubuhnya dijaga, olahraga, makan yang sehat, syukur-syukur pakai habatus sauda, apalagi kurma, apalagi madu, tapi yang asli, jangan yang palsu tuh gatel di leher. Beri madu yang palsu, kalau dibawa pulang ditamparin sama istrinya, itu madu asli. Coba aja Bapak beli madu yang asli, bawa pulang ditamparin sama istri. Nggak paham dia, ya kan? Jadi Bapak Ibu yang berbahagia tuh, apalagi Pak Ustadz, berikutnya namanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul 'alim. Terus saya baca tiap keluar, ya Allah, alhamdulillah Pak, walaupun beberapa jemaah meliburkan kajian, masih adalah beberapa jemaah yang seperti ini tetap konsisten dalam kajian. Ini tetap kita berpegang pada hukum Allah, kita berdoa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah, ya, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada yang membahayakan baik di langit maupun di bumi, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian berikutnya lagi, bapak-bapak, mohon maaf, vaksinnya orang Islam ada di sholat tahajud. Alaikum bil qiyamul lail, kalian jangan tinggalkan qiyamul lail. Dengerin, fa inna da'bus solihina min qablikum, itu kebiasaannya orang soleh sebelum kalian. Hadisnya panjang sampai pada kalimat fa inna mutarudatun lil da'i 'anil jasad, sesungguhnya qiyamul lail itu adalah penolak penyakit di dalam tubuh kalian. Nabi yang bilang. Jadi tahajud yang kencang, minta sama Allah, insya Allah fisiknya tidak bakal kena daripada corona. Dan banyak bersedekah, tadawau bis sedekah, perbanyak sedekah. Dengan bersedekah insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan motivasi kepada kita untuk semakin mencintai dan cinta kepada Allah. Sudah kita ikhtiarkan dengan apa yang kita mampu, kini saatnya kita berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa mahmul wa salahi sani wa zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan bala dari kota kita tercinta, kota Balikpapan, ya Allah.
wabil khusus pula kepada seluruh warga Indonesia yang kami cinta. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, semoga Allah mengangkat penyakit bala corona ini ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, sahabat-sahabat kita, bapak ibu kita dari penyakit corona ya Allah. Ya Allah ala hadinya wa ala kulniyatin salihatin wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. 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 أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله
سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا لطيف 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 يا رحمن يا رحيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا
شرف وكرم ومجد وعدم رضي الله تعالى عن البيت المطهر وسائر المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا ربي بالمصطفى لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بك نافذ وأمانك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد من سرير كل سرناك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأجرنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجاتنا كثير وأنت لك القدر إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الأمراض القرانة اللهم إنا نعوذ بك من الفيروزة قرانا اللهم باعدنا عن القرانا اللهم باعدنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا وأزواجنا وزوجاتنا وآباءنا وأمهاتنا من القرانا ربنا إنك قلت في كتابك الكريم ادعوني أستجب لكم هل دعوناك يا ربنا أستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا له المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan doa dan zikir yang kita sampaikan, ya Rabb, jika memang corona ini kau turunkan sebagai dosa ujian atas dosa-dosa yang kami lakukan di masa lalu, insya Allah kita semua yang ada di sini akan bertaubat dengan taubat nasuha. Namun jika memang kau turunkan karena engkau ingin mengangkat derajat kami, ya Rabb, maka kami mohon jangan kau bebani kami suatu ujian yang kami tidak mampu untuk menanggungnya. Semoga Allah berkahi kita, semoga Allah jauhkan kita dari bala penyakit apapun untuk kita, keluarga kita, anak istri kita. Ala hadinya wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin nabi bisiril fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.